lagi dan semangat dari para Sonic tentunya dibutuhkan untuk mendukung tim Onyx. Gua tahu sekarang Sobat Mobile Legends Indonesia kita memang berbeda-beda mendukung tim idola masing-masing. Tapi saat ini adalah match point di mana Onyx butuh dukungan kita. Betul. Di mana Onyx butuh doa dari kita. Dan semoga match point ini berhasil didapatkan Onyx. So, Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara, delay of down. Mari kita doakan supaya Onyx bisa membawa lagi game ini menuju game yang ke-6. Reset. Dan tentunya ini bukan one mission, one glory doang. Ini misi juga untuk on the way ke game yang ke-7. Yes, bahkan di sana Ogwen sekalipun mau coba invasi early, Kairi punya jawabannya. Memang dari tadi jawaban terhadap Ogwen di early game dan lihat Let's go. gunakan hampir saja first blood tapi cewek. Kali ini kirain aku akan ada first blood yang akan coba diambil oleh cewek. Oke, tapi akan bermain lebih disiplin sepertinya dari pemain-pemain Onyx. Tidak akan terlalu mengejar terlalu jauh. Dan dari segi emblem Profesor KB, Ada satu bargain hunter yang menarik tentunya untuk view agar nanti mungkin dia pendapatan itemnya jauh lebih cepat daripada Suns. Apalagi kalau kita bandingkan di sana ada Wilderness Blessing yang menjadi salah satu jawaban kenapa rotasi dari teman-teman Onyx sekarang lebih cepat daripada AP Brand. Dan gerakan yang lebih galak ini hanya saja tidak diimbangi dengan rotasi yang begitu cepat. Sekarang Kairi harus mencari celah tersebut. Sebelum nanti 140 dia harus mendapatkan level keempatnya. Yes, tapi di depan sana cewek benar-benar ngebuat posisi dari seorang Super Marco cukup terperangkap dengan sulit. Sedangkan Kaltizi benar sedikit dihambat oleh Iya. Keyboy, tapi nggak bisa terlalu lama. betul sekali. Dan pergerakan dari Kairi memang saat ini masih agak sedikit tertinggal tentunya dengan level 4 ya. Tapi dari sisi Kaltizi memang yang sudah mengamankan level 4 terlebih dahulu. Turtle pertama yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx, mengingat juga sebenarnya dengan adanya rotasi dan inisiasi yang biasa dibuka oleh Boots terlebih dahulu. Alright, Profesor KB. Kali ini Turtle setelah muncul, tapi ternyata di arah bottom lane ada sedikit baku Ini dia. hantam. Fokus menuju ke sosok seorang View yang memang masih coba dipaksakan untuk dari segi Purify-nya. Tapi memang kelihatan ya, Bibri mereka selalu maksain biar Bootsnya nggak bisa untuk melakukan kontes. Selalu Boots yang dipegangin kaki. Selalu. Tapi rotasinya sedikit berbeda dan bahkan di area Turtle akan diamankan oleh IP Brand. Hanya saja pertukarannya adalah orange buff. Oke, bisa dibilang kurang cukup adil, tapi Keyboy kali ini butuh penyelamatan karena lihat semua pemain dari tim Epic Brand menuju ke arah seorang Keyboy di all in dan bahkan kali ini Keyboy terperangkap dan menjadi first blood di tangan Epic Brand. Dan semenjak dari game pertama, EP Brand mereka selalu ngebawain 4 pemain secara langsung untuk bisa dapetin objektifnya lebih pasti gitu loh, Ben. Ya, kayak mereka juga nggak ragu untuk makan depannya, mereka nggak ragu untuk makan Keyboy terutama sebagai roamer. Dan itu yang membuat mungkin inisiasi dari Onyx tidak berjalan dengan maksimal. Walaupun Kairi sekarang unggul dari segi bagaimana dia mendapatkan 2 buff, tapi menurutku ada yang lebih penting yaitu adalah sharing gold agar ceweknya nggak bener-bener kesulitan ketika lagi 1v1 lawan Super Marco. Final slash telah dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Keyboy bakal coba dimakan. Wajahnya masih ditahan dan bakal Lilia was a little girl. Menuju Keyboy berhasil memancing Flaptisi masuk ke dalam turret. One last hit. Flaptisi dengan stiker M series-nya berhasil mendapatkan Keyboy. Dan Suns kali ini akan coba untuk bertukar. Tapi kalau posisi Flaptisi ini masih terlalu jauh, dia masih punya flicker. Iya, menurut aku memang agak sedikit sulit ya Double chip. untuk dari seorang Keyboy. Oh, double knockout strike yang mungkin aku tidak menuju ke arah Flaptisi, tapi nampaknya mengurungkan niat karena adanya Ogwen. Iya. Kayaknya dengan keadaan match point, Onyx ini bermain lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil resiko seperti di early game dari Iya. 3 game yang sebelumnya. Oke, tapi di Di arah top lane-nya. temponya permainannya benar-benar jauh lebih slow. Dan di top lane, tentu ini yang harus kita perhatikan juga. Gold laner yang tentu akan nge-carry gamenya. Oke, Astral Recall yang bisa kita lihat perbedaan dari kedua belah mid laner ya. Dimana memang ada 9 kali dimainkan oleh View dan hit rate-nya memang cukup tinggi dibandingkan dengan Suns, tapi tidak terlalu berbeda jauh. Tapi hit count-nya juga tinggi banget sih. Oke. Picknya 9 tadi ya. Tapi 9. kalau kita lihat dari Antiquiras pemilihan yang menuju ke arah Kairi ini akan sedikit menahan lane depannya juga. Terutama mungkin untuk Ogwen.
dan bahkan untuk Flap TZ. Oke, tapi ingat kali ini, Onyx butuh keajaiban dan keajaiban kapanpun bisa terjadi. Aduh, retribution akan coba terjadi di arah bottom lane. Tapi ketika ada Flatis yang datang, mereka masih membutuhkan boost. Astralico udah melihat semua posisi yang diberikan oleh tim dari Onyx. Di depan sana, fokus ke arah Kaldi, bahkan retribution. Kyrie gagal mendapatkan retribution dan terperangkap di depan sana dengan adanya Lilia. Mencoba untuk memegangi kaki seorang Kyrie. Dan press ward dari seorang Kaldi mendapatkan keyboy dan 1 untuk 1. Setidaknya ini yang bisa mereka amankan. Ini yang setidaknya bisa diambil oleh Onyx. Meskipun kita melihat memang ada pertukaran antara kedua belah nomor, tapi tetap Onyx nggak berhasil untuk mendapatkan total keduanya. Dan sekarang invasi dari seorang View mengarah ke arah purple. Dapat Kyrie harusnya. Ya, tapi KLTC membalaskan nggak cuma dengan turtle, tapi kali ini dengan orange buff juga. Tempo yang masih dipegang sama AP Brand hanya saja lagi dan lagi di gold lane. Tidak banyak event, tidak banyak kejadian yang sedikit beresiko. Onyx benar-benar bermain dengan safe. Mereka nggak mau ambil resiko di game match point dari AP Brand. Oke, kali ini dimana Boots mencoba untuk melakukan sedikit buying time di arah jungle and Megan dari AP Brand, tapi nampaknya tidak akan bisa terlalu lama. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Boots selain dia membayang time depan sana dan Super Marco jadi sebuah jawaban. Fokus dengan 1 buah point kill aja dari Super Marco itu udah cukup baik karena dia bisa mendapatkan 1 turret. Oke, dan sekarang landingnya semua di-push secara bersamaan oleh AP Brand. Melihat satu pemain yang memang sempat di pick off di area bawah, ini teamfight-nya selalu timpang dari sisi Onyx. Iya. Ini 4 lawan 5, 4 lawan 3. Secara kuantitas lagi dan lagi ya. Benar, Be. Ini masalah utamanya juga ketika resource skill-nya emang harus memanfaatkan satu momentum. Salah satunya ketika membawakan Minotaur juga. Walaupun loh. sebagai counter dari Cloud. Oke, langsung di all in begitu saja sosok dari seorang Keyboy. Blazing Duet menuju ke seorang cewek. Hampir saja tersolo pick off. Di arah top lane AP Brand mengungguli dari segi gold. Dominate terhadap Super Marco. Dan kalau kita lihat ya, posisi dari pemain-pemain Onyx, ini mereka udah mulai keculik satu per satu. Iya. Keyboy bahkan sampai di all in Profesor Kabi. Iya. Jadi bener-bener respect banget dari AP Brand sendiri. Karena mereka tahu inisiasi dari Keyboy dengan minion Fury-nya ini bisa mengembalikan keadaan. Apalagi ada backup yang cukup cepat datang dari pemain-pemain Onyx. Lagi dan lagi ya, kita berbicara permainan front to back yang cepat. Dan Iya. untuk sekarang karena Retribution sudah digunakan oleh Kyle TZ, sepertinya Kyrie ingin membalaskan bagaimana turtle yang sudah didapatkan 2 kali dari AP Brand. Harus kali ini harus turtle dan mereka kalau bisa tidak bisa pertukaran sama sekali, tapi Kyrie zoning out pun terjadi. Oke. Berhasil mendapatkan turtle, mencoba untuk membalikan kembali keadaan atas seorang View. Asal recall-nya miss, tapi membuat para pasukan dari tim AP Brand mereka coba untuk mundur. Mulai sedikit demi sedikit bangkit dari owning AP Brand. Apakah menit ke-7 kali ini dengan turtle yang tadi sempat bahkan dipegang oleh Onyx, Be, ini bisa jadi satu momen kecil yang ternyata membuka celah juga untuk cewek yang benar-benar sekarang fokus banget untuk farmingnya. Ya, itu bisa poin penting yang pertamanya, atau poin yang keduanya ini juga bisa membukakan celah untuk Super Marco farming. Karena kebetulan, kalau kita lihat dari komposisi itemnya, bahkan sekarang Super Marco sudah memiliki Demon Hunter Sword. Oke, Boots mencoba mendikoy, double jab, dan tapi kali ini Boots terperangkap. 1 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mencoba ditukar dengan adanya bottom lane mereka, tapi AP Brand ternyata gagal untuk melakukan sebuah pertukaran dan Onyx masih dalam tempo yang dipegang oleh AP Brand. Nah, dan Kaldici benar-benar nggak ngasih nafas sama sekali. Siapapun yang dihadapi di depannya itu benar-benar kayak kalau bisa dipok sampai benar-benar low, benar-benar dipok deh. Ya, karena kebetulan Onyx juga membawakan lagi-lagi hero momentum dan Super Marco. Dia farming all the way di gold lane. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai split pusher secara tidak langsung. AP Brand memiliki 1 winning condition tambahan dan cewek masih belum bisa mendobrak bagaimana lini pertahanan di outer turret bottom lane dari AP Brand. Apakah memang mid to the late game ini bakal jadi kunci untuk Onyx lagi dan lagi? Ya, nggak apa-apa dia nggak bisa early, tapi satu hal yang aku inginkan, jangan juga sampai AP Brand punya jawaban untuk makan cewek di early. Iya. Iya, itu dia. Karena Selama dia setidaknya- masih aman ya. Iya, karena setidaknya kalau misalkan ceweknya sampai dengan momen late game, ini akan menimbulkan poin yang positif bagi teman-teman dari Onyx. Ketika nantinya cewek benar-benar berada dalam power spike tertingginya. Super Marco udah berhasil menyelesaikan Corazon side-nya ya. Dan sekarang cewek agak sedikit tertinggal dari segi network kalau kita ngelihat juga dari perbandingan itemnya.
Tapi Lord yang pertama tentunya dengan 2,5 ribu gold comparison dari AP Brand, mereka cukup pede. Tapi ternyata di sana this is Captain Cewek speaking, ready to take out. Mencoba dengan ada Watchers di arah belakang, mempertahankan semua lot yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi kali ini tetap take down para pasukan dari tim AP Brand. Mereka terperangkap di depan sana. Kyrie dengan free di arah belakang. Melakukan flanking. Awkward, where are you going? Nowhere to run. Let's go! Coba didapatkan dan lihat teriakan taman Ismail Marzuki. Mana tepuk tangannya? Wow, Cewek! Satu poin kill lagi atas View. Another kill, another day, another moment. Tapi Cewek masih bisa survive dengan Win of Nature. Barusan Blessing Duet pun bisa dihindari. Dan Lord ada di kubu dari Onyx. Momentum bisa tercipta. 6 poin kill disusul. Gold lead dibayar lunas. Tapi tentunya kali ini Bulls masih coba untuk mempertahankan dirinya dengan double knockout strike. Dan ingat, Onyx juga walaupun dalam kondisi yang udah bisa dibalikin keadaannya sekarang harus reset, tenang, nggak boleh juga terlalu terburu-buru. Ingat, ini kita harus berada dalam kondisi yang tenang, Ya. kepala dingin untuk bisa membalikan keadaan. Ya, lagi-lagi jangan lupakan ada Lilia dari View. Dan ini bisa menjadi jawaban untuk late game dari Onyx. Dengan Lord sekalipun. Super Marco masih dalam keadaan yang stabil. Tapi perlu dicari jawabannya juga. Dan Engage tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Sekarang Cewek sudah hampir mencapai power spike tertinggi. Oke, Cewek di power spike tertinggi, tapi lihat Keyboy, Minion Fury for nothing, hanya untuk melakukan distraction. Tapi dibalik itu semua Kaltizi masuk ke dalam perangkap. Satu poin kill didapatkan. Kyrie ter-take down. Kali ini nampaknya masih terlalu jauh untuk di take down. Super Marco agak cukup kaget ketika dia melihat ada Boots yang datang tiba-tiba. Dan View ini terkejut dengan Nopolify. Walaupun ada Black Shoes, dia nggak mau terperangkap lagi kayak tadi. Oke, dan Onyx sepertinya akan lebih berfokus untuk mengamankan turret di area mid terlebih dahulu. Sembari memang Boots menjalankan leading jauh di area bawah. Oke, udah mulai tenang. Ingat, ini udah mulai dapetin momentumnya. Dan AP Brand mereka dalam kondisi yang terperangkap. AP Brand kali ini mereka udah berada di bawah menit yang ke-12, Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ya, dari Cold Lead AP Brand yang unggul banget pasca mereka mendapatkan 2 turtle. Ya. Turtle yang ketiga itu harapan kita dan ternyata pecah begini. Ini bisa menjadi sebuah momentum yang sangat-sangat manis. Namun harus diingat Onyx tidak boleh melepaskan pressure-nya. Iya. Tapi di lain sisi tidak boleh melepaskan juga Super Marco dengan split push yang bisa dia jalankan sehingga Boots harus lebih menjaga posisinya. Karena ini bisa bermain dengan metode 3-2. Tembakan Kyrie ancaman. coba untuk menangkap FTZ, tapi damage kali ini terlalu sakit dan akhirnya Kyrie berhasil mendapatkan FTZ di depan sana. Super Marco pun untuk masuk ke dalam melakukan dive-in, mengurungkan niat karena harus berpikir 2 kali. Kalau dia salah step aja, dia nggak bisa pulang. Yes, cukup dengan satu pemain yang berhasil ditumbangkan yaitu Flop TZ. Kali ini Onyx akan menunggu momen Lord yang kedua. Perbedaan 2.500 yang diamankan sama AP Brand sekarang udah berpindah jauh banget. Ya. 3.700 dipegang dari sisi Onyx. Karena Onyx memaksimalkan mistake yang diciptakan AP Brand sendiri. Iya. Dan sekarang AP Brand mereka mulai terseok-seok. Semua move yang mereka buat menjadi mistake. Itu 2 untuk diri kali mereka loh, sendiri. Ben. 2 Lord kali. TV berada dalam keadaan yang harusnya tidak baik-baik saja, tapi ternyata membalaskan solo kill yang dilakukan oleh Super Marco. Oke, Super Marco kali ini dalam kondisi yang tidak full health bar. Dan bahkan dari sosok Suns, dia melakukan teror agar Super Marco nggak bisa masuk lebih dalam. Seluruh jungle-nya diamankan supaya Super Marco nggak punya stacking ketika masuk ke dalam team fight. Iya, itu dia. Gak akan ada stack dari Art of Thievery. Dan bahkan kali ini Astral Eco udah dibuka sama Sun. Semua di zoning. Oke, Kyle TZ setengah darah. Para pasukan dari tim Heavy Brand nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Flap TZ pada slash berkusur Keyboy. Minat Fury! Triple Sun! Kita mau melakukan team fight. Watch out for defensive. Sun masih berada di belakang. Cewek bertahan. Tapi this is Captain Cewek! Ready to take off! Hilang! Para pasukan dari Heavy Brand. Mereka berhasil kehilangan 4 pemain. Tersisa Super Marco. Ini bencana untuk Heavy Brand. Dan Suns tentunya menjadi damage dealer yang lagi-lagi bisa diandalkan. Bersama dengan seorang cewek menyisakan Super Marco sendirian, Profesor KB. First pick 1-1 yang sepertinya berbuah manis kali ini di game yang kelima. Karena momentum sudah ada di tangan dari Onyx. Oke. Lord and Henge pun sudah ada di kubu dari Onyx. Sekarang tinggal engage-nya.
bahkan nampaknya para pasukan dari tim Epibrand boleh kembali lagi ke dalam lane of shot. Oke. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus fokus satu demi satu. Mereka tumbangkan. Dan sedangkan ada super wave di arah bottom lane yang belum menuju ke arah turret. Epibrand terdeteksi semua. Posisi dari Keyboy memiliki non body. Dari sini Epibrand mereka nampaknya akan mengelarkan dengan sangat cepat dari Lord. Dan di arah bottom lane mereka juga bisa menyelesaikan satu wave. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah kali ini View masih punya Black Shoot. Satu jawaban, Flaptizi nggak bisa bermain. Dan ternyata boost di sana membuat Kaltizi juga nggak bisa masuk ke dalam pertahanan. Awal final slash dikeluarkan. Cewek. Point of nature dari cewek. Shutdown pun terjadi. Blender dan Super Marco bersedikan sampai gitu saja. Tapi lihat dengan knockout strike. Membuat Super Marco mundur ke arah belakang. Tim dari Onyx mereka masih memiliki kemampuan karena Sans tidak terpegang sama sekali. Dan Astral Recall mampukah mendapatkan satu. Dan di sini ketika distraction terjadi, fokus ke arah cewek. Tapi Super Minion mencoba untuk menyelamatkan Onyx. Semesta kali ini berada di tangan Onyx untuk di match point. Dan kali ini kalau kita sedikit kilas balik apa yang tercipta dari Onyx pasca adanya satu Lord yang begitu mahal, 3 base turret sudah rontok dari Epibrand. Namun cewek harus lagi dan lagi menjaga bagaimana positioningnya ketika memang tidak pecah dari crossbow of tanknya. Harus lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, tidak melepaskan momentum, dan sekarang gold lead-nya berada di kubu dari Onyx. Hampir full 6 item. Oh, Kairi dapat satu dari Ogwen, tapi ternyata Ogwen masih bertahan di depan sana. Retribution dikeluarkan menuju ke arah seorang Flaptizi, dan hampir saja ada pecah belah yang terjadi di arah jungle. Oh, tangan gua udah keringet dingin nampaknya untuk kali ini. Bloody Retribution kayaknya damage-nya masih belum cukup, dan Cimomo kalau kita lihat dari item kali ini, Immortality kayaknya akan menjadi jawaban yang cukup manis bagi lini depan dari Onyx. Oke. Karena kalau misalkan Kairi punya Immortality, kemungkinan besar Super Marco dengan Blazing Duetnya nggak bakal cukup, dan cewek ini dia item penutupnya si Halberd. Sehingga permainan front to back bisa dijalankan. Aku harap Lord kali ini di tangan Onyx. Nanti kalau Lordnya di tangan Onyx, mari kita tepuk tangan rame-rame kalau bisa sampai ke stream masuk ya. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M-Series. Wow. Harusnya di tangan dari Onyx, zoning out coba terjadi oleh Keyboy. Kaltizi menunjukkan batang hidungnya bersama dengan Flaptizi. Tapi ingat, Flaptizi kasusnya sedikit berbeda. Dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama seperti sebelum-sebelumnya. Karena Kairi akan memotong seluruh regen yang mereka miliki. Iya, dan kali ini rotnya terpaksa untuk di-reset. Oh my Tapi god, Boots menjadi target utama Flicker for defense di depan sana terperangkap. Boots! Ini bukan hal yang baik, tidak ada pertukaran untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka juga tidak bisa melakukan tim fight dengan 5 versus 5. Tapi saat mencoba mentarget dan Super Marco pun tidak ter-take down. Kaltizi! One last hit! This is Captain Terrence speaking! Ready to take over untuk kerapkan dengan ada Wheel of Nature masih bisa hilang. Begitu saja Blazing Run from Super Marco. Kali ini berhasil didapatkan oleh San. Dan Super Marco ter-take down. Pertukaran 2 dengan 3. Tapi di sini posisinya dengan my God, Wilson Trajan save the day. Dan lihat Ogwen pun gak mau pulang. Dia masih coba untuk bertahan karena dia pengen yang tumbang. Flaptizi pun masih tergocek. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Timing by time yang diberikan. Tapi lihat watch out for defensive. No Immortality, no Flicker. Harusnya cewek masih punya nafas. Wah, tapi Ogwen kali ini dia bakal coba buying time, bakal coba dikejar terus sama Sans dan juga Keyboy. Dan jangan dilepaskan. Itu dia Sans. Gila Sans, tapi kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka harus reset dengan sangat cepat karena Kairi sudah kembali ke lane of down. Mereka udah harus fokus dengan Lord yang mereka miliki. Lupakan para pembalap terlebih dahulu, Profesor. Iya, dan kali ini Immortality sudah ketemu jawabannya. Boots seolah tidak ingin di pick off kembali. Dan dengan Ice Queen One, Sans ingin lebih pasti lagi di late game untuk menangkap lini depan dan bahkan lini belakangnya. Kenapa harus kayak gini matchnya gitu? Ini dia Grand Final, The Greatest, the M5. Dan itu dia Lordnya. Itu dia. Oke, Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Yes! Lord di tangan dari Onyx Indonesia. Tidak ada best turret tentunya bagi kubu Epibrand. Kita bisa bermain dengan front to back. Keyboy sesaat lagi mungkin akan selesai dengan flickernya, dan Minion Fury ready dari Keyboy. Semua battle spell pun harusnya ready, terutama untuk Sans dengan Astral Echo yang sesaat lagi mungkin akan siap juga untuk dihempaskan. Oke, dan kali ini Lord akan digiring oleh pasukan-pasukan dari Onyx menuju ke arah mid
lane kali ini menuju ke arah base Ingat. dari AP Brand menuju ke game yang ke-6. Ingat, ada Lilia, pelan-pelan tapi pasti. Keyboy dengan flickernya, apa yang bakal dia lakukan dengan Minion Fury-nya juga. Ditahan. Alright, Astralico berhasil mendapatkan posisi. Kaltizi di depan sana booster perangkat, ternyata mereka udah mulai fokus terhadap seorang boost. Retribution telah dikeluarkan. Keyboy masih belum terdeteksi. Minion Fury masih ditahan karena mereka mencoba untuk buying time supaya masuk, tapi nampaknya Kairi terperangkap dan pakat. Kairi tertek dan Minion Fury tak pada following up. Cewek Sakaratul Maut terus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari AP Brand mereka kayaknya berhasil melakukan defense. Dan Onyx terlambat untuk melakukan following up dari seorang Kairi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Keyboy. Oh my god. Mereka sedikit terlambat untuk melakukan momentum. Terlalu menunggu momen dari tim AP Brand masuk, malah mereka yang Minion. Oke, Minion bisa ditahan. Belum. Oh, Ini dia kekuatan Lilia di high ground yang perlu diperhatikan juga. Tapi cewek sepertinya ingin melakukan sesuatu di sana. Ingin mendorong sebuah wave minion tapi tidak jadi. Recall pun dia lakukan. Walaupun keadaannya sekarang Win of Nature seharusnya akan ada lagi dari tubuh One. Benar-benar mengambil resiko juga sih dari cewek. Dia cewek. Oke, kita lihat cewek di sana mencoba untuk mendapatkan poin ke atas seorang View. Tapi di sana Walasin dan cewek ternyata mencoba untuk bertahan dan hilang begitu saja immortality-nya. Bahkan coba di following up DMS tanpa asal Iko-nya gagal, tapi cewek berhasil membuat momentum. No Winter, no immortality. Kairi terperangkap. Belum ada following up DMS dan Kairi mencoba untuk bertahan untuk mundur ke arah belakang, tapi final slash membuat Kairi kembali lagi ke dalam. Press sword-nya menuju ke Kairi. Tapi Kairi hilang. Untungnya Lord masih terlalu lama. Oke, kita udah mulai reset kembali. Cukup sulit untuk Onyx membalikan kembali keadaan. Dan ingat, kali ini cewek masih mencoba untuk membuat momen. Kembali depan sana, Dapetin satu. Sakaratul Maut. Masih ada flicker. Dan for defensive, Super Marco pun juga takut untuk masuk lebih dalam lagi. Sama-sama punya Win of Nature. Dan itu hampir dari seorang cewek. Hampir juga sebenarnya dari seorang Gwen bisa di pick off oleh cewek. Oh, tapi timing juga sih. Lordnya muncul, Flask of the Oasis gak ready untuk cewek. Posisi 3 kali ini tentunya dari kubu Onyx akan mencoba untuk screening di area Lord 4 melawan 5. Secara kuantitas, AP Brand lebih diunggulkan. Tapi ingat, Kairi akan kembali sesaat lagi. Tapi gua harap Boots dapetin Super Marco sih. Karena lihat di depan sana Platese. Dapatkah mau meminat Fury cewek? Oh my god. Ini bencana. 1 menit tampaknya Keyboy akan menjadi korban selanjutnya. My god. With the transition save the day. No cewek pun juga akan hilang menjadi orang ketiga. Dan saat mencoba untuk selamatkan dengan adanya Astra Recall. Kaltizi akhirnya kembali lagi. Sanchez coming back. Mencoba untuk mentahan dan Astra Recall berhasil menutup Kaltizi, tapi immortality di tangan dari Kaltizi. Minion. Di sana. Apakah Minion mampu berhasil menyelamatkan? Let's go Minion. No. Masih bisa ditahan sama Platisi. Oh my Ini god. apa sih? Minion hampir menyelesaikan tugasnya Cimomo. Kenapa Tapi final sih? slash dan blessing duet kali ini menghentikan segalanya. Aku mau marah aja boleh gak? Tapi ini tanda sebuah semesta udah mulai mendukung Onyx untuk membalikan keadaan. Lihat, walking damage terus terjadi. Boots mau nggak mau dia harus dapetin Super Marco karena sekarang udah ada Purify Gaming dan Suns. Satu-satunya harapan untuk walking damage terbesar. Lord kali ini harus mereka selesaikan dan nggak boleh satu persatu tumbang lagi. Tenang, masih ada Novaria, high ground defender yang sama Oke. kuatnya seperti Lilia. Walaupun Lord Evolve akan bergerak ke area top lane. Tapi kali ini yang harus diperhatikan dari kubu Onyx, mereka tidak boleh tergeser dengan final slash yang dimiliki oleh Flaptizi. Ini kombonya bakal sakit banget sih. Owen juga ready dengan flicker soalnya. Iya, view-nya juga udah jadi ke arah Bloodwings, Be. Woods harus menemukan celahnya menuju ke arah belakang. Atau jangan-jangan kali ini yang akan menciptakan momentum adalah Keyboy. Karena Keyboy walaupun tidak memiliki flicker, tapi kalau teman-teman dari AP Brand yang masuk duluan, ada kemungkinan mereka bisa memainkan counter setup. Oke. Counter setup ini memang menjadi sebuah jawaban ya. Tapi Platisi final slash-nya dia dapetin cewek mulu sih dia tadi. Dan Iya. cewek sedikit terlambat untuk dengan Nether Flower karena dia udah terlampau ke arah depan. Dan sekarang Boots itu dia jawabannya. Kalau dia bisa dapetin Super Marco, dia nggak punya following damage kelar. Cuma masalahnya ini garda depannya juga tebel-tebel banget dari AP Brand. Ada Kaltizi. Flaptizi juga cukup mengerikan dengan 1 gol final slash dan Lord. Oke, Sekarang. Lord mulai masuk ke arah Soul Flame.
Epi Brand mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan ada posisi dari Suns yang belum terdeteksi. Ada Flaptizi yang siap untuk menarik itu semua. Tapi nampaknya Epi Brand mereka sadar kalau gue yang masuk dia akan rata. Dan akhirnya itu membuat momentum para pasukan dari tim Onyx tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Super Marco respect dengan Athena Shield, Retribution telah dikeluarkan, fokus menuju ke minion dan akhirnya reset. Reset aja udah bagus untuk tim Onyx. Iya. Benar, reset aja dulu. Reset. Karena seperti yang sudah kita lihat dari line up-nya Onyx, mereka memiliki Novaria, mereka memiliki high ground defender yang kuat. Tapi permasalahannya satu kali ini, bagaimana cara take over posisi dari Epi Brand, entah lagi dan lagi bottom lane seolah bersinar sekali untuk bisa di take down dengan adanya super wave minion akan selalu berjalan dari kubu Onyx. Oke. Iya, dan itu yang sepertinya mulai diwaspadai juga ya dari sisi AP Brand karena Flaptizi udah mulai memotong di area bawahnya. Oke, Boots benar-benar dipandang banget oleh para pasukan dari Epi Brand. Nggak dikasih nafas sama sekali. Sedangkan Epi Brand mereka dengan Console Gaming mencoba untuk menabrak para pasukan dari tim Onyx. Mundur dengan Flaptizi, di sana cewek hilang. Ini bencana. Mereka tidak ada power dari Cold Lane dan mereka tersisa berempat. Para pasukan dari tim Epi Brand memaksa dengan adanya turret yang diselesaikan dari bottom lane. Oh my god. Oh my god, mereka butuh 50 detik. Mereka harus bertahan kali ini. Masih ada Suns mencoba untuk melakukan clear di area bawah. Tengahnya. Dan Boots mencoba untuk memotong juga posisi dari View. Masih ada retribution juga dari Kairi, bahkan dipaksakan untuk wave minion. Sehingga cewek harusnya masih mampu untuk bertahan dari satu wave minion lagi. Oke, ingat tidak boleh terkena final slash kembali dari seorang Flaptizi di sana akan hadir terperangkap. Tapi nampaknya Flaptizi masih terlalu kuat dengan adanya Queen Smith yang mereka miliki. Winter Trance dan Super Marco. Oh my god. Hampir. Kalau dia tertakedown ini kan menjadi posisi yang sama. Tapi ada Purify yang dipicu di sana dan cewek sesaat lagi akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dan kali ini Lord coba buat di take over oleh AP Brand walaupun keadaan mereka kayaknya nggak begitu memungkinkan. Karena mereka semua rata-rata low HP. Oke, tapi kali ini harusnya adalah momentum yang dimiliki dari Onyx. Mendeteksi semua, walking damage satu persatu. Tapi dibalik itu semua Boots mencoba untuk melakukan flanking. Kairi membuka vision, terperangkap oleh Flaptizi. Kairi Sakratul maut kali ini dengan Fire Slash. Di sana Keyboy masih dapat bertahan, tidak terlalu terburu dan bakal Keyboy. Dan cewek datang. Kali ini Minan Puri dan cewek datang berhasil for nothing. Fokus ke arah turret. Para pasukan. Ini dia. Februari tercatat. No Flaptizi for this time. View juga terperangkap. Let's go. Terperangkap. Saat pakai Super Marco dan bahkan Kairi melakukan buy time. Kali ini tertekan. Ogan akan coba menjadi poin yang di atas. Bencana untuk Epi Brand. Onyx masih memiliki keajaiban. Anda lihat di sana View dan cewek masih minta dengan adanya ganti immortality. Oke, minus 1 jantung. Tapi Lord akan dikawal oleh seorang Kairi. Wah, lihat gimana posisi dari Suns dan juga Boots yang memotong dari arah yang tidak diduga oleh AP Brand. 4 lawan 2 dan kali ini walaupun tidak ada Keyboy tapi Boots ready untuk zoning out. Lord evolve dengan adanya Rose Gold Meteor respect item dari cewek. Oke. Dan ini kita bisa tutup gamenya. Let's go Oke, Onyx. match point kali ini akan digagalkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Kairi udah mencoba melakukan zoning out. Fokus ke arah base. Dan this is Captain Cewek speaking. Onyx berhasil mematahkan match point. Onyx Indonesia berhasil mematahkan